Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Saat Harvey York akan bertindak, Reginald Hun dan Eridan tiba-tiba muncul dan bahkan memintanya pergi. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6510 sampai 6514. Chapter 6510. Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Harvey York berbicara dengan ringan. Apa yang Tuan Muda York katakan? Firhun terkekeh. Karena kami secara khusus mengundangmu, maka tentu saja kami percaya padamu. Tuan Muda York, silakan datang ke sini. Saat berbicara, Firhun memberi isyarat dan memimpin Harvey York masuk ke kedalaman rumah keluarga Hun. Harvey York tidak menolak, tetapi menyipitkan matanya ke langit. Dari penglihatannya, dia bisa melihat bahwa udara hitam di rumah keluarga Hun semakin tebal. Di halaman lain, terdapat halaman yang relatif luas dengan rumput hijau, dan sebuah helikopter diparkir di sana, yang cukup untuk menunjukkan kekayaan Hun. Ketika dia melihat helikopter, Firhun sedikit terkejut, dan tanpa sadar berkata, "Mengapa dia kembali?" Harvey York agak penasaran. Bagaimanapun, Firhun adalah kepala keluarga Hun. Mungkin ada orang di keluarga Hun yang akan membuatnya takut. Melihat ekspresi Harvey York, Firhun menjelaskan dengan suara rendah. Tuan Muda York, mungkin kamu tidak tahu. Meskipun aku adalah kepala keluarga Hun di Wolsing, orang tuaku masih mengawasiku dan memiliki otoritas atasku. Namun, dia telah berkultivasi di Gunung Cygnus selama ini. Mengapa dia tiba-tiba kembali? Harvey York tiba-tiba menyadari bahwa ayah Firhun yang telah kembali, tidak heran dia sangat terkejut. Tetapi jika memikirkannya dengan hati-hati, itu memang benar. Saat ini, situasi di Hun tidak stabil dan dapat berubah sewaktu-waktu. Tampaknya tidak aneh bahwa beberapa monster tua di keluarga Hun yang telah bersembunyi sepanjang waktu akan muncul kembali. Segera, Firhun dan rombongannya berjalan dan segera melihat selusin orang berkerumun di halaman. Perabotan tua, barang antik, dan mainan di dalamnya hancur ke tanah, dan beberapa noda darah terlihat. Beberapa keponakan keluarga Hun tampak agak jelek saat ini, dengan luka berlumuran darah di tubuh mereka. Firhun tercengang saat melihat pemandangan ini, dan dengan cepat melangkah maju dan berkata, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi saat aku pergi? Kakak, mengapa kamu begitu keras kepala?" Saat ini, seorang wanita berusia 40-an yang terlihat agak pahit dan jahat, berbicara dengan wajah dingin. "Ibu baru saja tertidur. Jika kamu membangunkannya, lihat apakah ayah akan membersihkanmu." Mendengar kata-kata wanita itu, pria dan wanita di sekitarnya yang tampak seperti atasan semuanya menatap Firhun dengan sedikit niat membunuh dan dingin di mata mereka. Marley Hun mendekati Harvey York dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda York, ini adalah keturunan langsung dari keluarga Hun, dan mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan ayahku. Namun, setelah gagal naik ke puncak tahun itu, pada dasarnya mereka dikirim ke pinggiran oleh ayahku." Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Seorang pecundang di peringkat atas berani memiliki sikap seperti itu terhadap ayahmu, seorang kepala keluarga. Sepertinya keluarga Hun akan mengubah ritme langit." Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Marley Hun juga tenggelam. Dia juga anggota keluarga kaya, jadi dia secara alami memiliki tingkat kewaspadaan tertentu, dan secara alami memahami bahwa jika paman dan bibinya tiba-tiba bersikap seperti itu, pasti telah terjadi sesuatu yang tidak dia ketahui. Kalaupun tidak hati-hati, posisi ayahnya sebagai kepala pintu tidak akan stabil. Ekspresi Marley Hun berubah, dan Firhun secara alami lebih memahami apa yang diwakili oleh perubahan sikap orang-orang ini. Pada saat ini, Firhun berkata dengan dingin, "Veronica Hun, jaga ucapanmu. Kamu muncul di sini tanpa izinku. Apakah kamu pikir aku tidak bisa mengambil tindakan kepadamu?" Chapter 6511. Tentu saja kamu bisa melakukannya. Saudaraku, kamu adalah kepala keluarga Hun. Veronica Hun berbicara dengan nada sarkasme. Namun, sebagai kepala keluarga, bagaimana kamu bisa merawat ibu dengan sangat buruk? Bukankah kamu seharusnya mengundurkan diri sekarang? Firhun berkata dengan dingin. "Jangan khawatir, bahkan jika aku yang disalahkan dan mengundurkan diri, itu bukan giliranmu untuk naik, Veronica Hun. Berhentilah bermimpi." Sudut mulut Veronica Hun sedikit berkedut, dan dia akan mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, dia melihat seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu keluar dari kamar, dan berkata dengan dingin, "Cukup. Ibumu masih terbaring tak sadarkan diri. Kalian membuat keributan di sini sekarang, di mana sopan santun kalian?
Meskipun aku itu telah mengabaikan urusan keluarga selama bertahun-tahun. Namun, jangan bilang aku tidak peduli dengan urusan keluarga Hun. Melihat lelaki tua ini, mata Firhun berkedut, dan dia melangkah maju untuk memberi hormat dan berkata, "Ayah, aku mengerti." Melihat sikap Firhun, lelaki tua itu memandang Veronica Hun dan yang lainnya lagi, dan berkata, "Kalian sama saja. Meskipun aku tahu bahwa kamu peduli dengan ibumu, jangan lupakan identitasmu. Kakak tertuamu adalah kepala keluarga Hun. Kamu harus memiliki rasa hormat kepadanya. Mengerti?" Veronica Hun dan yang lainnya membungkuk ketika mereka mendengar kata-kata itu. "Ayah, kami mengerti." Mereka semua meneriakkan kata, "Ayah," dengan sangat keras, seolah-olah mereka ingin memberitahu orang lain dengan jelas bahwa mereka semua memenuhi syarat untuk menjadi kepala keluarga. "Ayah, ada apa dengan ibu?" Firhun segera berbicara dengan cepat. "Aku telah mengundang Harvey Yor, dia adalah orang yang memecahkan masalahnya terakhir kali. Jika dia bisa membantu ibu sekali, dia bisa membantunya lagi. Apakah dia orangnya?" Orang tua itu mengangguk, dan setelah melirik Harvey Yor, sedikit ketidaksetujuan muncul di kedalaman matanya. Rupanya, dia merasa bahwa Harvey Yor tidak memiliki rambut di mulutnya dan tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik. Dia tidak berpikir bahwa Harvey Yor benar-benar mampu, dan terakhir kali, itu mungkin kebetulan. Melihat sikap lelaki tua itu, Harvey Yor tampak acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Marley Hun bersembunyi di belakangnya dan berkata dengan suara rendah, "Tuan muda Yor, jangan marah. Dia kakekku, Reginald Hun. Dia selalu memiliki temperamen buruk. Dia telah berkultivasi di Gunung Cygnus selama ini, tetapi temperamen buruknya tidak berubah. Tapi dia selalu belak-belakan dan tidak memiliki niat buruk. Jadi jangan ambil hati apa yang dia katakan." Mendengar penjelasan Marley Hun, Harvey Yor sedikit mengangguk. Di sisi lain, Veronica Hun, yang ada di samping, mencibir ketika mendengar ini, dan berkata, "Marley, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu kakekmu sangat lugas dan tidak punya niat buruk? Apakah kamu akan membuat penipu ini mundur? Omong-omong, aku bahkan tidak tahu otak macam apa yang kalian berdua miliki. Bahkan jika kamu ditipu, kamu harus ditipu oleh pembohong tua kan? Sekarang pembohong muda bisa datang ke sini dengan santai, dan dia bisa membodohimu. Biarkan aku memberitahumu. Kali ini, aku secara khusus mengundang Eridan untuk turun gunung lagi. Selama dia ada di sana, masalah apapun bisa diselesaikan. Harvey Yor yang kamu temukan, Master Yor. Biarkan dia pergi, sejauh yang dia bisa." Mendengar kata-kata Veronica Hun, anggota keluarga Hun lainnya juga menyipitkan mata pada Harvey Yor, dengan rasa jijik yang jelas di mata mereka. Chapter 6512. Mendengar kata-kata Veronica Hun, Marley Hun mendengus, dan berkata, "Jika Tuan Eridan yang kamu bicarakan benar-benar cakap, hal seperti itu tidak akan terjadi sekarang." Mendengar kata-kata Marley Hun, sebelum Veronica Hun membuka mulutnya, ekspresi Reginald Hun menjadi gelap. "Marley, kamu bisa makan sembarangan, tapi kamu tidak bisa bicara sembarangan. Silsilah keluarga Eridan telah melayani keluarga kerajaan dinasti Cambuk selama ratusan tahun. Bahkan di negara kita, statusnya sangat mulia. Orang biasa tidak akan bisa mengundang garis keturunan mereka sama sekali. Kali ini, Tuan Eridan membuat pengecualian untuk keluarga Hundi untuk kedua kalinya. Kamu tidak berterima kasih kepadanya. Tetapi kamu malah bertingkah seperti penjahat di belakang. Tidak apa-apa untuk kali ini. Tetapi lain kali, kamu akan mendapatkan hukuman." Mendengar kata-kata Reginald Hun, Veronica Hun juga berkata dengan penuh kemenangan. "Benar. Master Liu adalah sesuatu yang dapat dia pertanyakan. Kamu tahu apa? Aku pamanmu. Aku makan lebih banyak garam daripada kamu makan nasi. Apa kamu berpura-pura di depanku?" Marley Hun tidak berani menentang Reginald Hun, tetapi diejek oleh Veronica Hun. Dia mendengus saat ini dan berkata, "Makan banyak garam, tetapi kamu masih tidak sopan. Mulutmu sangat kotor, kamu lupa menambahkan yodium ke garam yang kamu makan." Plak. Veronica Hun melangkah maju dan menamparkan wajah Marley Hun dengan punggung tangannya. "Bagaimana kamu berbicara dengan para tetua? Menjadi begitu lancang di depan kakekmu, aku pikir kamu akan menjungkir balikan fakta." Marley Hun kesal, sebagai salah satu dari 3 putri keluarga Hun, dia selalu dimanjakan. Mengapa dia ditampar hari ini? Tepat ketika Marley Hun hendak bergegas maju untuk melawan Veronica Hun, pada saat ini, pintu halaman belakang tiba-tiba didorong terbuka.
Segera setelah itu, seorang lelaki tua dengan janggut panjang keluar dengan tangan di belakang punggungnya. Di pinggangnya ada pedang yang terbuat dari uang 5 sen kaisar, dan mantel kuning di tubuhnya ditutupi dengan rune dari kitab perubahan. Selain itu, dia memiliki aroma samar dari dupa yang terbakar yang terlihat seperti pria jangkung sejati. Jelas, orang ini adalah Eridan Lee. Penampilan Eridan menarik perhatian penonton. Pada saat ini, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, terbatuk, dan berkata, "Tetua Hun, untungnya dapat diatasi. Untuk sementara aku telah menekan roh jahat di tubuh Nyonya Hun. Ini akan baik-baik saja di masa depan, jangan khawatir." Ekspresi yang lain semuanya santai ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tetapi Harvey York mengambil kesempatan untuk menggigit ujung jarinya, sedikit darah menetes di tengah alisnya, dan kemudian dia menyipitkan mata ke pintu yang terbuka, wajahnya sedikit berubah. "Master Eridan, keluarga Hun sangat berterima kasih memilikimu kali ini." Pada saat ini, Veronica Hun membawa sekelompok wanita ke depan, dan tersenyum centil pada Eridan. "Tanpamu, kami keluarga Hun benar-benar tidak tahu harus berbuat apa." Saat berbicara, Veronica Hun melirik Firhun dengan penuh kemenangan, dan berkata, "Saudaraku, karena ahli seperti itu bersedia datang ke keluarga Hun, kamu harus merawatnya dengan baik. Jangan biarkan sampah dengan motif tersembunyi datang ke sini untuk mempermalukan dirimu sendiri, mengerti?" Firhun sedikit mengernyit, tetapi masih tersenyum, melangkah maju dan berkata, "Terima kasih Master Eridan." Chapter 6513. Awalnya, Firhun lebih percaya pada Harvey York. Tapi sekarang Eridan telah datang dan menyelesaikan masalah. Sebagai kepala keluarga Hun, dia harus menunjukkan rasa hormat kepada Eridan baik secara emosional maupun rasional. Lagi pula, kali ini, semua tetua dari keluarga Hun merasakan mati rasa di satu sisi tubuh mereka, yang jelas bukan masalah sepele. Jika semua orang jatuh, keluarga Hun akan setengah lumpuh. Melihat perubahan sikap Firhun terhadapnya, Eridan tersenyum tenang saat ini, dan berkata, "Tuan Hun sangat sopan. Ayahmu dan aku adalah teman lama. Belum lama ini, aku diundang ke keluarga Hun untuk mengubah geomansi. Saat ini, tubuh Nyonya Hun bermasalah, dan dikabarkan bahwa itu disebabkan oleh metode perubahan geomansi yang tidak efektif. Karena emosi dan alasan, apakah itu untuk diriku sendiri atau untuk keluarga Hun, aku harus melakukan perjalanan ini. Namun, meskipun sudah terlambat untuk mengatakan hal-hal ini sekarang, aku masih merasa bahwa aku harus mengatakan yang sebenarnya, agar tidak salah paham denganku." Berbicara tentang ini, Eridan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan ekspresi kesepian di wajahnya, "Ngomong-ngomong, garis keturunan kami telah berusia ratusan tahun. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku tak terkalahkan dan tak tertandingi di dunia. Tetapi garis keturunan kami mengatakan bahwa kami adalah yang kedua di dunia geomansi. Seharusnya tidak ada yang berani mengatakan bahwa kami adalah yang pertama. Jadi, aku bisa bersumpah demi langit dan memberitahumu bahwa Feng Shui yang aku ubah sebelumnya benar-benar baik-baik saja. Awalnya, Feng Shui keluarga Hun adalah perubahan ikan dan naga yang legendaris. Setelah perubahanku, Feng Shui keluarga Hun telah menjadi kolam naga dan sarang harimau. Mulai sekarang, keluarga Hun hanya akan menghasilkan lebih banyak talenta." Firhun tidak mengubah ekspresi di wajahnya. Setelah dia melirik Harvey York dengan tenang, dia terus bertanya, "Kalau begitu, bisakah aku bertanya, apa yang terjadi?" Dengan tangan di belakang punggungnya, Eridan berkata, "Ketika aku baru saja di dalam, aku menghitung dengan jariku, dan aku menemukan bahwa Nyonya Tua itu suka pergi ke kuil baru-baru ini bukan? Dan sebagian besar, dia memasuki kuil kuno yang belum diperbaiki selama bertahun-tahun. Aku tahu ibumu baik hati, dan kemungkinan besar ingin merenovasi kuil kuno. Tapi ada roh-roh jahat yang bersembunyi di kuil-kuil liar di desa-desa terpencil. Tidak masalah jika dia pergi, tetapi itu telah menarik beberapa roh jahat. Tidak apa-apa jika beberapa pemuda dan gadis kecil secara fisik kuat dan memiliki energi yang kuat. Tapi ibumu sudah tua dan lemah. Setelah bersentuhan dengan hal-hal jahat ini, dia secara alami akan berada dalam kesehatan yang buruk. Selain itu, dia pada awalnya adalah prioritas utama dari keluarga Hun. Jika dia berada dalam keadaan ini, itu akan mempengaruhi biro geomansi naga dan harimau, yang belum sepenuhnya terbentuk. Secara alami, kamu juga akan menjadi terpengaruh." Eridan menunjuk ke arah semua orang yang terpana saat ini. "Aku mengerti." Firhun tidak mengatakan apa-apa, tetapi Reginald Hun tiba-tiba menyadari sesuatu. "Istriku memang pergi ke kuil liar di gunung belakang yang sudah lama rusak. Tidak heran ada situasi seperti itu. Sekarang situasi ini, apakah kamu punya cara untuk menyelesaikannya sepenuhnya?" "Sederhana.
Eridan memiliki ekspresi seperti peri di wajahnya. Bagi orang lain, situasi ini pasti sangat sulit. Tapi bagiku, ini 1000 kali lebih mudah daripada air minum. Setelah aku istirahat sejenak, aku akan mengambil tindakan lagi. Secara alami, aku akan dapat mematahkan akar masalah ini, dan itu juga akan membuat pola cuaca kediaman keluarga Hun benar-benar baru lagi. Chapter 6514. Semuanya, jangan khawatir. Selama masalah Nyonya Tua diselesaikan, aku akan pergi ke gunung belakang keluarga Hun untuk mencari tahu. Ketika aku menenangkan segalanya, kamu secara alami tidak perlu khawatir. Berbicara tentang ini, ekspresi Eridan menjadi semakin bangga. Reginald Hun tersenyum saat ini, dan berjanji. Master Liu, meskipun aku bukan lagi kepala keluarga Hun di Wolsing, tapi aku masih bisa berjanji padamu. Selama masalah keluarga Hun kita benar-benar terselesaikan, maka mulai sekarang, kamu akan menjadi tamu terhormat keluarga Hun. Uang, kekuasaan, dan yang lainnya, apapun yang kamu inginkan, kami akan memberikannya padamu. Jelas, Reginald Hun juga tahu bahwa masalah ini serius saat ini. Selama krisis ini dapat diselesaikan dengan sempurna, berapapun harga yang dia bayar, itu akan sepadan. Firhun melihat bahwa Eridan sangat tenang saat ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat yang sama, dia melirik Marli Hun, memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara omong kosong. Marli Hun mengerutkan bibirnya dengan tidak senang, tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Pada saat yang sama, melihat Firhun dan Marli Hun sama-sama mengakui kepemicutan mereka, Veronica Hun tersenyum centil, dan berkata, "Ayah, saudara, jangan khawatir, dengan Master Liu di sini, keluarga Hun kita pasti stabil seperti Gunung Tai. Juga, ada beberapa orang yang tidak mengerti, lebih baik biarkan dia pergi. Ini merusak pemandangan di sini. Jika kinerja Master Liu terpengaruh di masa depan, siapa yang akan memikul tanggung jawab ini?" Firhun sedikit mengernyit. Dia mengundang Harvey York ke sini, mungkinkah dia ingin mengusirnya sekarang? Marli Hun berkata perlahan. "Veronica Hun, siapa yang kamu sebut sebagai pembawa keburukan? Master York diundang olehku. Tanpa dia yang bertanggung jawab, aku tidak merasa lega." Veronica Hun mengangkat alisnya terbalik. "Marli Hun, lelucon macam apa yang kamu mainkan? Orang yang kamu sebut Master York, tidak peduli berapa kali kamu melihatnya, jelas dia adalah seorang penipu. Kamu masih mengatakan bahwa tidak perlu mengkhawatirkan dia. Terlebih lagi, kamu juga tahu situasi nenekmu. Dia mati rasa di sekujur tubuhnya, dan sekarang dia pulih sedikit dengan susah payah, dan tertidur dengan nyenyak. Kamu membawa seorang pembohong yang tidak sedap dipandang ke sini. Jika dia marah, siapa yang akan bertanggung jawab? Saat ini, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Jadi jangan hanya mencari masalah. Kamu bawa pembohong ini, beri dia 1000 atau beberapa ratus dolar. Jika kamu tidak punya uang, aku yang akan memberikannya." Saat berbicara, Veronica Hun mengeluarkan setumpuk uang kertas merah dari tasnya, dan melemparkannya langsung ke Harvey York. Harvey York tampak acuh tak acuh dan tidak peduli. Tapi Marli Hun takut Harvey York akan marah, jadi dia menoleh untuk melihat Firhun dan berkata, "Ayah, kamu tahu kemampuan Master York. Jika kamu benar-benar melepaskannya sekarang, sudah terlambat untuk menyesal sebentar. Jadi kenapa?" Pada saat ini, Eridanlah yang mengambil langkah maju dan berbicara dengan acuh tak acuh dengan tangan di belakang. Dia memandang Harvey York dengan jijik, dan pada saat yang sama melirik Marli Hun. Jelas, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Marli Hun adalah dia tidak bisa melakukannya, tapi itu Harvey York mampu melakukannya. Artinya, di mata Marli Hun, Eridan tidak sebagus Harvey York.